Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sabila Nadira dari kelas M96 Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit jawaban dari pertanyaan dari dosen bahasa Indonesia saya, yaitu yang pertama, jelaskan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia disertai contohnya masing-masing. Prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 4. Yang pertama, prinsip kontekstual adalah pembelajaran yang holistik dan bertujuan membantu siswa untuk memahami makna materi ajar dengan menghubungkannya dengan masalah kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya yaitu guru memberikan konsep mengenai pengertian laba, harga laba, dan harga beli. Siswa diminta untuk mencatat setiap pengeluaran dan pendapatan Anda. Yang kedua itu adalah prinsip integratif. Menurut Maksan, bahasa suatu sistem, hal tersebut berarti suatu keseluruhan kegiatan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan untuk mencapai tujuan berbahasa, yaitu berkomunikasi. Contohnya yaitu siswa mendengarkan dongeng yang berjudul Merpati Pos yang diperdengarkan. Pembahasan soal tentang isi dongeng dengan tanya jawab. Yang ketiga itu adalah prinsip fungsional. Prinsip fungsional dalam pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Contohnya yaitu dalam pembelajaran keterampilan membaca, kita dapat sekaligus memadukan keterampilan menulis dan keterampilan berbicara. Yang keempat itu adalah prinsip apresiatif. Ini tidak hanya berlaku untuk pembelajaran bahasa, tetapi juga berlaku untuk pembelajaran yang lainnya. Contohnya itu adalah keterampilan berbahasa atau maksud saya seperti menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pertanyaan kedua itu, mengapa dalam pembelajaran bahasa harus memperhatikan lingkungan sebagai sumber belajar? Jelaskan dengan contoh. Sebagai makhluk hidup, siswa selain berinteraksi dengan orang atau manusia lainnya juga berinteraksi dengan sejumlah makhluk lainnya dan benda-benda mati. Lingkungan sebagai sumber belajar dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu lingkungan alam, seperti sungai, pantai, gunung, kebun, dan sebagainya. Yang kedua itu lingkungan sosial, seperti keluarga, tetangga, desa, dan sebagainya. Yang ketiga itu lingkungan budaya, seperti candi dan adat dan istiadat setiap daerah. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar, tetapi juga sebagai objek kajian atau sumber belajar, sebagai media belajar, tetapi juga sebagai objek kegiatan sumber belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus di ruang kelas, bahkan di lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat waktu dan biaya. Contohnya mengamati tumbuhan sambil menggambar yang ada di sekelilingnya. Terima kasih, sekian dan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.